pengalaman tim relawan FPI UMI Bentakan Pak D di berbagai palangan kemanusiaan telah merebut perhatian masyarakat. Kehadiran Pak D dan para mahasiswanya sebagai relawan kemanusiaan telah membawa banyak manfaat bagi para korban. Ketiga gempa bumi berkekuatan 6,2 skala Richter mengguncang Sulawesi Barat Januari 2021. Zakir dan tim relawannya kembali bergerak cepat. Ia menembus daerah-daerah terisolir yang terletak di balik pegunungan Sulawesi Barat. Berbekal semangat dan kepedulian, ia mengabaikan ancaman gempa susulan. Dan lagi-lagi, sama seperti halnya di medan bencana lainnya, ia dan tim relawannya kembali membawa bantuan dalam bentuk berbeda. Di sejumlah kampung terisolir dan posko pengungsian, mereka memasang antena penguat sinyal dan hotspot wifi gratis di pengungsian korban gempa bumi di Majene. Tak hanya itu, Zakir dan mahasiswanya bahkan ikut merakit 30 unit pembangkit listrik tenaga surya untuk menerangi 300 tenda pengungsi gempa. Kita salah satu kelemahan terbesar kita sebenarnya adalah di hampir semua daerah kita adalah rentang terhadap bencana alam. Yang kurang dari kita adalah mitigasi bencana, sehingga kadang-kadang pemerintah, masyarakat atau berbagai komponen elemen masyarakat itu ketika terjadi bencana tidak siap. Nah, ini yang penting, itu di awal, dan setelah bencana pun tidak ada, memang daerah-daerah rawan bencana tidak ada anggaran yang disiapkan untuk anggaran misalnya yang tak terprediksi sekalipun. Misalnya bencana itu kan tak terprediksi sebenarnya. Bisa diprediksi dan ada yang tak terprediksi. Nah, di daerah-daerah rawan bencana mesti ada anggaran yang siap untuk hal-hal seperti itu, sehingga penanganan sebelum mitigasi bencana atau pasca bencana itu pemerintah tidak selalu gagap dalam melayani, membantu dan merekonstruksi kehidupan sosial masyarakat. Iya, anak muda terutama generasi Z, generasi X, yang orang sebut milenial, bahkan orang sebut new milenial, yang kesannya orang adalah nafsi-nafsi, urus diri sendiri, dan tanda petik idiot, asik dengan dirinya sendiri. Penting sekali menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam dirinya. Ya, kalau itu sudah ada tertanam dari perilaku, sikap, tata bahasa, tata kata, nilai-nilai kemanusiaan itu, maka insya Allah dimanapun dia berada, bukan hanya di Indonesia, dimanapun di seluruh dunia dia berada, beraktivitas, nanti pasti orang senang, suka sama dia, karena terbangun, kelihatan dari karakternya bahwa dia memiliki nilai dan jiwa kemanusiaan, sehingga apapun yang terjadi di sekitarnya dia selalu terpanggil untuk berbagi dan peduli, untuk membantu. Peraih sederet prestasi tingkat nasional ini kini terus melakoni hari-harinya sebagai dekan dan tenaga pengajar. Banyak mimpi yang hingga kini masih menggelayut di benaknya sebagai seorang nahkoda di FPI UMI. Namun dengan segala keinginan dan kebutuhan yang menyertai hari-harinya, ia tetaplah seorang dekan yang tak pernah absen di palangan kemanusiaan.